Paradoks pengetahuan. Prediksi bahwa kemungkinan abad ke-21 umat manusia akan mengejar immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian bisa jadi membuat marah, mengasingkan, atau menakutkan dalam jumlah berapapun. Maka beberapa klarifikasi pun disiapkan. Pertama-tama, ini bukan sesuatu yang akan benar-benar dilakukan kebanyakan orang pada abad ke-21. Ini adalah apa yang akan dilakukan oleh manusia sebagai upaya kolektif. Kalaupun ada, sebagian besar mungkin hanya memainkan peran minor dalam proyek-proyek ini. Sekalipun kelaparan, wabah, dan perang semakin jarang, miliaran orang di negara-negara berkembang dan perkampungan-perkampungan kumuh akan terus berjuang melawan kemiskinan, penyakit, dan kekerasan, sekalipun para elitnya sudah mencapai usia muda abadi dan meraih kekuatan-kekuatan seperti Tuhan. Ini tampak jelas-jelas tidak adil. Orang bisa saja berpendapat bahwa masih ada satu saja anak yang sekarat karena gizi buruk. Satu saja orang dewasa yang terbunuh dalam perang geng obat bius. Manusia harus memfokuskan semua usahanya untuk memerangi musuh-musuh ini. Hanya bila kita berhasil menegakkan perdamaian, barulah kita bisa mengalihkan pikiran kita pada hal besar berikutnya. Namun, sejarah tidak berjalan seperti itu. Mereka yang hidup di istana selalu punya agenda yang berbeda dari mereka yang hidup di gubuk, dan itu tidak mungkin berubah pada abad ke-21. Kedua, ini adalah prediksi historis, bukan manifesto politik. Sekalipun jika kita mengabaikan nasib kaum papa, masih jauh dari jelas apakah kita memang seharusnya mengejar immortalitas, kebahagiaan, dan keilahian. Mengerjakan proyek-proyek khusus ini bisa jadi merupakan suatu kesalahan besar. Namun sejarah sendiri penuh dengan kesalahan besar. Mengingat rekaman masa lalu kita dan nilai-nilai kita saat ini, kemungkinan akan memburu kebahagiaan, keilahian, dan immortalitas, sekalipun bila itu membunuh kita. Ketiga, mengejar tidak sama dengan mendapatkan. Sejarah sering dibentuk oleh harapan yang dibesar-besarkan. Sejarah Rusia abad ke-20 umumnya dibentuk oleh upaya komunis untuk mengatasi ketidaksetaraan, tetapi tidak berhasil. Prediksi saya difokuskan pada apa yang dicoba capai oleh manusia pada abad ke-21, bukan apa yang akan berhasil dicapai. Ekonomi, masyarakat, dan politik masa depan kita akan dibentuk oleh upaya mengatasi kematian. Namun tidak berarti bahwa pada tahun 2100 manusia akan menjadi immortal. Keempat,
Dan yang paling penting, prediksi ini bukanlah risalah, melainkan lebih merupakan cara mendiskusikan pilihan-pilihan kita saat ini. Jika diskusi membuat kita memilih yang lain, dan prediksi ini terbukti salah, maka itulah yang lebih baik. Apa pula gunanya membuat prediksi-prediksi jika semua itu tidak bisa mengubah apapun? Beberapa sistem rumit seperti cuaca kurang peduli pada prediksi-prediksi kita. Sebagai perbandingan, proses perkembangan manusia bereaksi pada prediksi-prediksi kita. Benar, semakin bagus ramalan kita, semakin banyak relasi yang timbul. Karena itu secara paradoks kita mengakumulasi semakin banyak data dan meningkatkan kemampuan hitung kita. Peristiwa-peristiwa menjadi semakin liar dan tak terduga. Semakin banyak kita tahu, semakin sedikit kita mampu memprediksi. Bayangkan misalnya, suatu hari para ahli menggambarkan hukum dasar ekonomi. Ketika ini terjadi, bank-bank, pemerintahan, investor, dan konsumen akan mulai menggunakan pengetahuan baru ini untuk bertindak dengan cara yang baru dan mendapatkan keunggulan atas para pesaing. Apa gunanya pengetahuan baru kalau tidak mengarah pada perilaku baru? Sayangnya, begitu orang mengubah cara mereka berperilaku, teori-teori ekonomi menjadi tak berguna lagi. Kita mungkin tahu bagaimana ekonomi berfungsi pada masa lalu, tetapi kita tidak lagi bisa memahami bagaimana ia berfungsi pada masa sekarang, apalagi pada masa depan. Ini bukan contoh hipotesis. Pada pertengahan abad ke-19, Karl Marx mencapai pemandangan ekonomi yang brilian. Berdasarkan pemandangan itu, dia meramalkan suatu konflik yang semakin sengit antara kaum proletar dan kapitalis, yang berakhir dengan kemenangan tak terelakkan proletar dan runtuhnya sistem kapitalis. Marx yakin bahwa revolusi akan bermula di negara-negara yang memonopoli revolusi industri seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat dan menyebar ke seluruh dunia. Marx lupa bahwa kaum kapitalis bisa membaca. Mula-mula hanya segelintir murid menanggapi serius dan membaca tulisan-tulisannya. Namun setelah penyeru sosialis ini mendapat penganut dan kekuasaan, kaum kapitalis pun waspada. Mereka juga memburu Das Kapital, mengambil banyak alat dan pandangan dalam analisis Marxis. Pada abad ke-20, setiap orang dari kaum miskin jalanan sampai presiden mendekap pendekatan Marxis dalam ekonomi dan sejarah. Bahkan kaum kapitalis keras yang gigih melawan ramalan Marxis masih menggunakan diagnosis Marxis. Ketika menganalisis situasi di Vietnam atau Chili pada 1960-an, CIA membagi masyarakat menjadi kelas-kelas. Ketika Nixon atau Thatcher memperhatikan bola dunia, mereka bertanya kepada diri sendiri, siapa yang menguasai sarana-sarana produksi vital. Dari 1989 sampai 1991, George Bush menyaksikan runtuhnya imperium jahat komunisme, tetapi dikalahkan dalam pemilihan presiden tahun 1992 oleh Clinton.
Strategi kampanye pemenangan Clinton bisa diringkas dalam moto, ekonomilah yang bodoh, Marx tak akan mampu membuat ungkapan yang lebih bagus. Saat orang-orang mengadopsi diagnosis Marx, mereka pun menyesuaikan perilaku. Kaum kapitalis di negara-negara seperti Inggris dan Perancis berusaha memperbaiki nasib para buruh, memperkuat kesadaran nasional mereka, dan mengintegralkan mereka ke dalam sistem politik. Akibatnya, ketika para buruh mulai memberikan suara di parlemen di pemilihan umum, partai buruh meraih kekuasaan di satu demi satu negara. Kaum kapitalis masih bisa tidur nyenyak di atas ranjang. Hasilnya, prediksi Marx pun menjadi nol. Revolusi komunis tidak pernah mengurung kekuatan industri terkemuka seperti Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat, dan kediktatoran proletariat terkucil di bak sampah sejarah. Inilah paradoks pengetahuan historis. Pengetahuan yang tidak mengubah perilaku tidak berguna. Namun, pengetahuan yang mengubah perilaku dengan cepat kehilangan relevansinya. Semakin banyak data yang kita miliki dan semakin baik kita memahami sejarah, semakin cepat sejarah mengubah arahnya, dan semakin cepat pula pengetahuan kita ketinggalan zaman. Beberapa abad lalu, pengetahuan manusia meningkat pelan-pelan. Begitu pula politik dan ekonomi berubah dengan kecepatan gontai. Kini pengetahuan kita meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Dan secara teoritis kita seharusnya memahami dunia lebih baik dan lebih baik lagi. Namun, justru sebaliknya, kita mempercepat akumulasi pengetahuan yang mengarah hanya pada lonjakan-lonjakan yang lebih cepat dan lebih besar. Akibatnya semakin sedikit dan semakin sedikit kemampuan kita dalam memahami masa kini atau meramalkan masa depan. Pada 1016, relatif mudah untuk meramalkan bagaimana Eropa akan terlihat pada 1050. Betul, dinasti-dinasti mulai jatuh, penyerang tak dikenal mungkin menginvasi, dan bencana-bencana alam melanda. Tetapi jelas bahwa pada 1050, Eropa masih akan dikuasai oleh raja-raja dan para pendeta, bahwa Eropa akan menjadi masyarakat agrikultural, bahwa sebagian besar penduduknya adalah petani, dan bahwa Eropa akan terus sangat menderita oleh kelaparan, wabah, dan perang. Sebaliknya, pada 2016, kita tidak tahu apa-apa tentang seperti apa Eropa pada 2050. Kita tidak bisa mengatakan jenis sistem politik seperti apa yang akan kita miliki, bagaimana struktur pasar kerja, atau bahkan jenis tubuh seperti apa yang dimiliki para penghuninya.